Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kelompok Partai FNT, di sini akan presentasikan dari diskusi untuk kuliah manajemen bisnis. Untuk anggota kelompok sendiri, di sini ada saya sendiri, anak siapa, Walid Faktuariadi, Fauzi Maulana Akbar, Melani Anggara, dan juga Tia Pedrianti. Nah, jadi aplikasi yang akan kami buat itu adalah Revo, yaitu adoption dan juga evaluation video operations. Yang platform manajemen review proyek video yang berbasis web yang berguna untuk mengatasi permasalahan mental dalam industri digital, seperti proses feedback dan revisi yang tidak terstruktur, tidak terpusat, dan juga tidak terdokumentasi. Untuk funding timnya kurang seperti berikut. Yang pertama ada Syafa sebagai CEO yang tugasnya itu membentuk strategi jangka panjang, memimpin pengambilan keputusan besar, sistem bangun hubungan strategis dengan mitra kunci. Selanjutnya ada COO, Fauzi Makbar, bertugas untuk mengawasi operasional harian, mengelola alur kerja internal tim, kita masih ketersediaan dan dukungan tetap bagi pengguna platform. Lalu CTO, Dava Akbar, tanggung jawab penuh atas pengembangan platform web, manajemen data, dan memastikan keamanan data pengguna. Kemudian ada yaitu yang berada di tugasnya itu mengawasi operasional harian, mengelola internal tim, dan juga memastikan kualitas layanan dan dukungan bagi pengguna platform. Masalah utama dalam industri petik saat ini itu ada, jadi feedback revisi itu masih lewat fast ataupun fast. Yang akibatnya seorang video editor tuh harus muter-muter video sambil nambah komentar itu di menit berapa. Nah, terus yang kedua, version control file yang sering berantakan. Saya ada file itu versi 2, versi 2 final, versi 2 graphics. Jadi cukup membingungkan lah buat semua tim dan juga buat video editor itu sendiri. Nah, terus si project itu biasanya tersebar di banyak platform. Ada yang di WhatsApp, yang di Google Drive. Nah, pada akhirnya informasi itu jadi nggak terpusat dan proses revisinya jadi lebih lama. Jadi masalah inilah Revo hadir sebagai solusi untuk membuat proses review di revisi video lebih terstruktur. Oke, selanjutnya dari hasil validasi lapangan, bahwa proses revisi video saat ini masih menghadapi beberapa kendala. Sebanyak 92,3% feedback yang diberikan masih belum terstruktur. Kemudian 76,9% mengalami kesulitan dalam melacak versi file, dan seluruh responden menyatakan deadline dapat terganggu akibat komunikasi yang tersebar di berbagai platform. Melihat permasalahan tersebut, Revo hadir sebagai solusi untuk memusatkan seluruh proses revisi video dalam satu platform. Selanjutnya, setelah melihat permasalahan yang ada, Revo menaruhkan beberapa solusi utama untuk membuat proses revisi video menjadi lebih terstruktur. Yang pertama ada timestamp comment, sehingga klien bisa memberikan feedback langsung pada bagian atau detik tertentu dalam video. Kemudian, auto version control untuk mengatur setiap versi video secara otomatis dan menghindari konflik file. Selanjutnya, real-time dashboard, membantu tim memantau status dan progres proyek secara real-time. Dan yang terakhir, multi-stage approval, yang memungkinkan proses persetujuan dilakukan secara bertahap dan terdokumentasi dengan jelas. Jadi, melalui fitur-fitur ini, Revo berusaha membuat proses revisi video menjadi lebih terorganisir, transparan, dan mengurangi risiko miskomunikasi. Next. Selanjutnya, di sini ada text. Untuk mendukung pengembangan Revo, kami menggunakan beberapa teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan platform. Pada sisi front-end, kami menggunakan Next.js dan Tailwind CSS untuk menghasilkan tampilan yang responsif dan konsisten. Kemudian, Next.js digunakan sebagai backend API karena memiliki struktur yang baik dan scalable. Untuk penyimpanan data, kami menggunakan PostgreSQL dengan Prisma ORM untuk mempermudah pengelolaan database. Selanjutnya, Cloudflare R2 digunakan untuk menyimpan file video berukuran besar secara lebih efisien, sedangkan Socket.io digunakan untuk mendukung fitur real-time seperti komentar dan notifikasi, sehingga pengguna tidak perlu melakukan refresh halaman secara manual. Terima kasih. Oke, ini adalah UI yang kita buat. Oke, selanjutnya kita demo dari UI yang telah kita buat. Yang pertama di sini ada dashboard, menampilkan beberapa project yang sedang dikerjakan oleh para user. Lalu di atas juga ada keterangan aktif projectnya, pending revision, lalu yang approve-nya berapa. Nah, yang selanjutnya kita coba create projectnya. Nah, diarahkan ke halaman upload project, dan user juga dapat melakukan drag and drop videonya ke dalam web kita ini. Lalu selanjutnya kita tekan upload. Nah, akan diarahkan ke halaman yang dilengkapi dengan fitur timeline markernya. Di sini juga bisa menambahkan feedback, yaitu dengan menekan add feedback, lalu muncul modal sebelah kanan. Di sini para klien dapat menaruh komen, lalu di menit berapa, lalu mengirim screenshotnya. Coba kita submit feedbacknya. Nah, feedbacknya akan muncul di sebelah kanan, lalu timeline makernya juga akan update sendirinya. Selanjutnya dapat ditekan tombol version control
akan memindahkan halaman ke halaman version control. Oke, selanjutnya di halaman version control di sini terlihat seperti project yang sedang di review, lalu ada project yang sudah approve juga. Dan di sini juga bisa user yang sebagai editor dapat melakukan upload new version control-nya. Nah, dan untuk ini terakhir ada page dari revision detail. Jadi terlihat seperti revisinya di menit berapa, lalu di version control mana, dapat juga indikator revision health. Dan selanjutnya BMC atau Business Model Canvas. Pada slide ini ditampilkan BMC yang menjelaskan bagaimana platform kami menciptakan nilai, jangkau pelanggan, dan menghasilkan pendapatan. Target pelanggan kami adalah kreatif agensi, video editor profesional, digital marketing agensi, serta perusahaan yang sering melakukan proses review dan revisi video. Untuk memberikan layanan tersebut, kami bekerja sama dengan beberapa key partner seperti penyedia cloud storage, hosting, dan komunitas kreator digital. Aktivitas utama kami meliputi pengelolaan upload media, sinkronasi feedback secara real time, manajemen revisi, serta pemeliharaan sistem. Nilai utama yang kami tawarkan adalah proses feedback dan revisi yang lebih cepat, terpusat, dan terdokumentasi, sehingga komunikasi antara klien dan tim kreatif menjadi lebih efisien. Dan selanjutnya ada market size. Slide ini menunjukkan potensi pasar yang menjadi target bisnis kami. Pertama ada TAM sebesar 2,1 triliun, yaitu keseluruhan potensi pasar industri yang dapat dijangkau. Kedua ada SAM sebesar 315 miliar, yaitu segmen pasar yang sesuai dengan layanan yang kami tawarkan. Ketiga ada SOM sebesar 2,1 miliar, yaitu target pasar yang realistis untuk kami raih pada tahap awal pengembangan bisnis. Dan yang ketiga, dan pada slide selanjutnya, analisis kompetitor. Slide ini menampilkan perbandingan dengan beberapa kompetitor utama seperti Frame.io memiliki fitur yang sangat lengkap namun biaya penggunaannya relatif tinggi. Yang kedua, Webster menawarkan solusi yang lebih sederhana tetapi fitur yang tersedia masih terbatas. Dan yang ketiga ada FileStage memiliki workflow yang kuat untuk proses review namun juga memiliki harga yang cukup mahal. Melalui analisis ini, kami melihat peluang untuk menghadirkan platform yang menggabungkan fitur kolaborasi yang lengkap dengan harga yang lebih terjangkau sehingga dapat menjadi alternatif yang lebih kompetitif bagi pengguna. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model bisnis yang digunakan oleh Repo. Nah, Repo ini itu menetapkan model bisnis software as a service atau SaaS, artinya pengguna tidak perlu membeli aplikasi secara permanen, tetapi cukup berlangganan sesuai kebutuhan perusahaan atau agensi mereka. Kami juga menyediakan 3 pilihan paket. Yang pertama ada starter plan yang biayanya Rp150.000 yang ditujukan untuk tim kecil atau agensi yang baru mulai menggunakan platform. Kemudian terdapat agensi plan seharga Rp350.000 yang menawarkan kapasitas dan fitur lebih lengkap untuk kebutuhan operasional agensi dengan jumlah proyek yang lebih banyak. Lalu untuk perusahaan yang berskala besar, kami menyediakan enterprise plan dengan biaya Rp1,2 juta yang dirancang untuk kebutuhan kolaborasi yang lebih kompleks serta penggunaan dalam skala besar. Nah, dengan sistem berlangganan ini, pendapatan menjadi lebih stabil karena bersifat berulang setiap bulannya sekaligus memberikan fleksibilitas bagi pelanggan untuk memiliki paket sesuai kebutuhan mereka. Next. Nah, selanjutnya adalah struktur biaya dalam pengembangan dan operasional Repo. Biaya kami ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu capital expenditure atau CapEx dan operational expenditure atau OpEx. Nah, untuk CapEx sendiri terdapat investasi awal sebesar Rp45 juta yang dialokasikan untuk kebutuhan perangkat keras, legalitas usaha, serta pengembangan desain antarmuka atau UI UX. Sedangkan OpEx atau biaya operasional diperkirakan sebesar Rp17.500.000 per bulan. Nah, biaya ini itu mencakup server dan cloud storage, gaji tim pengembangan, serta kegiatan pemasaran untuk memperoleh pelanggan baru. Nah, pembagian biaya ini menunjukkan bahwa setelah investasi awal dilakukan, fokus pengeluaran berikutnya berada pada operasional dan pengembangan layanan agar tetap berjalan secara optimal. Berdasarkan model bisnis tersebut, kami juga menyusun proyeksi pendapatan untuk tahun pertama. Nah, kami memperkirakan pertumbuhan pengguna akan terjadi secara bertahap selama 12 bulan, seiring meningkatnya jumlah pelanggan yang menggunakan layanan Revo ini. Nah, dengan asumsi tersebut, target pendapatan pada tahun pertama diproyeksikan mencapai sekitar Rp217.050.000. Untuk strategi ekspansi pada tahap awal akan difokuskan pada 3 kota, yaitu ada di Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Nah, karena wilayah tersebut memiliki ekosistem industri kreatif, digital agency, dan juga video production yang cukup besar sehingga memiliki potensi pasar yang tinggi. Nah, melalui strategi ini kami berharap Repo dapat memperoleh pertumbuhan pengguna yang berkelanjutan sekaligus membangun fondasi bisnis yang kuat untuk pengembangan di tahun-tahun berikutnya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya diarahkan kepada rekan saya untuk melanjutkan presentasi. Terima kasih. Oke, selanjutnya masuk ke analisis kelayakan dari Repo. Jadi selain ngebahas produknya, kita juga ngitung apakah platform ini layak untuk jalan
dari hasil perhitungan yang udah kami lakukan, BEP operasional itu bisa tercapai di sekitar bulan ke-7. Artinya di bulan itulah pendapatan yang didapat udah cukup buat nutup semua biaya operasional setiap bulannya. Lalu kalau dilihat dari payback period atau waktu buat balik modal, itu akan diperkirakan sekitar 13,75 bulan atau sekitar 14 bulan, sehingga kurang lebih 1 tahun lebih, sekitar 1 tahun lebih untuk investasi awal tersebut bisa kembali lagi. Nah, yang cukup menariknya ada juga ROI. ROI-nya itu selama 2 tahun diproyeksikan mencapai 594,33%. Yang angka ini itu menunjukkan bahwa Repo punya potensi keuntungan yang akan cukup sangat besar. Ditambah lagi dengan model bisnis yang kita ambil, yaitu SaaS atau Software as a Service, sehingga banyak pengguna yang pakai platform ini untuk pengembangan juga masih bisa dilakukan dengan lebih efisien. Dan secara keseluruhan dari sisi bisnisnya maupun finansialnya, Repo ini cukup layak untuk dikembangkan. Nah, selanjutnya ke Progress Journal. Karena selain fokus di pengembangan platform, kami juga sudah menyusun nih laporan akademik berupa jurnal penelitiannya. Prosesnya itu yang sudah kami kerjakan sudah mulai dari penyusunan abstrak, pendahuluan, identifikasi permasalahan workflow, revisi video, kumpulan dan analisis referensi, penyusunan latar belakang dan tujuan pengembangan repo, penyusunan metodologi penelitian, penyusunan hasil dan pembahasan, penyusunan kesimpulan dan saran, revisi, penyesuaian format penulisan sesuai dengan template jurnalnya, finalisasi naskah jurnal, dan kita juga sudah sampai ke submit jurnal ke penerbit di OJS melalui sistem OJS. Namun kami di sini belum dapatkan LOA-nya. Boleh diperlihatkan untuk draft jurnalnya. Untuk draft jurnal kami bisa dilihat di sini sudah sesuai dengan template-nya. Ini template dari jurnal OJS yang kami akan submit. Boleh ke bawah. Itu abstrak. Lalu ada pendahuluan. Bab 2-nya. Boleh ke bawah lagi. Tinjauan pustaka. Lalu bab 3, hasil dan pembahasan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran, beserta daftar pustakanya. Lalu kami juga sudah submit jurnal di OJS, boleh diperlihatkan bukti submitnya, yaitu di situ sudah masuk di workflow-nya kalau kita sudah submit. Next lagi, ini submission-nya, submission complete, sudah. Kembali ke slide. Oh ya, kami juga belum sempat disinggung tadi, jurnal kami judulnya yaitu Rancang Bangun Platform Repo atau Revision and Evaluation Video Operation berbasis web untuk manajemen revisi proyek video secara kolaboratif. Jadi dari semua hasil analisis yang sudah kami lakukan, bisa disimpulkan bahwa Repo ini layak sekali untuk karena platform ini memang dibuat untuk menyelesaikan masalah yang benar-benar sering dialami di industri kreatif, terutama waktu proses revisi video yang komunikasinya masih menyebar di berbagai platform, sehingga sering bikin komunikasi itu atau filenya revisinya itu sering ketukar atau permasalahan lainnya. Dan dari sisi bisnisnya juga berpotensi cukup besar, target pasarnya yang jelas, proyeksi pendapatannya terus bertumbuh, ROI-nya juga tinggi, dan model SaaS yang dipakai bikin platform ini juga punya peluang yang terus berkembang untuk kedepannya. Sehingga harapannya Revo ini bisa jadi solusi yang bisa membantu proses revisi video menjadi lebih terstruktur, lebih efisien, lebih nyaman, baik untuk editor, creative agency, maupun kliennya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Di presentasi aplikasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.